Nah, ini diterangkan sama para ulama-ulama ya. Ada di kitab-kitab fikih, ya Anatul Talibin ada, di Bushrol Karim ada, kemudian lagi di kitab-kitab yang lebih besar daripada itu, di Igna, di Baijuri, Bujairami dan seterusnya, semuanya menerangkan tentang waktu mengqadha sholat untuk sholat-sholat kita yang pernah tertinggal. Jadi kalau kita ada sholat kita yang tertinggal di masa-masa yang lalu, itu kita mau punya qadha sholat nih, apa yang harus kita lakukan? Nah, di waktu tahajud itu adalah waktu yang sangat baik. Kamu boleh melakukan qadha sholat apapun, di waktu apapun selain daripada 3 waktu ini. 3 waktu yang kamu nggak boleh mengqadha sholatnya adalah habis subuh sampai isyraq, sampai terbit matahari. Kemudian yang keduanya waktu istiwa, waktu matahari tepat berada di atas kepala, yaitu sekitar 5 menit gitu sebelum adzan duhur. Sama yang keduanya sesudah kamu mengerjakan sholat asar sampai terbenam matahari, gitu ya. Jadi 3 waktu itu adalah waktu yang tidak diperkenankan kita mengerjakan sholat qadha. Tapi di selain dari waktu tersebut, dari 3 waktu itu, kamu boleh mengerjakan sholat apapun di waktu apapun. Jadi nggak harus waktu duhur kamu qadha duhur, waktu asar kamu qadha asar, nggak harus seperti itu. Misalnya nih, kamu punya waktu longgar, waktu duha misalnya gitu kan. Nah, kamu dulunya pernah punya ada masanya yang kamu nggak mengerjakan sholat misal gitu. Nah, itu kamu boleh tuh, silahkan kerjakan sholat qadha tersebut di waktu duha kamu gitu. Misalnya, saya sih dulu tuh sholatnya saya terus istiqomah, alhamdulillah nggak pernah tinggal kecuali subuh. Sering ketiduran di waktu subuh dan dulu saya nggak ngerti kalau sholat itu harus diqadha, jadi saya suka kelepasan sholat subuh. Berapa banyak? Misalnya ada mungkin setahun misalnya gitu ya. Setahun kan berarti cuma 360 hari aja gitu. Nah, itu mulailah kamu dengan setiap waktu duha kamu kerjakan sholat subuh gitu. Sholli fardhu subhi qadaan lillahi ta'ala. Terus seperti itu setiap waktu duha kamu kerjakan misalnya 10 kali sholat subuh gitu kan. Cepet banget tuh, 336 hari kamu udah selesai dari qadha sholat subuh tersebut gitu. Jadi waktu kapanpun bagus untuk mengerjakan sholat qadha kecuali di 3 waktu tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau yang qadha di waktu asar dan subuh gimana Ustazah? Padahal dia misalnya dia biar gampang qadha subuh di waktu subuh, qadha asar di waktu asar gitu. Kalau kayak begini, kamu boleh mengerjakannya sebelum kamu mengerjakan sholat duhur, sholat asar dan sholat subuh yang ada, yang waktu tersebut gitu, yang bukan qadha. Maksudnya yang hari itu kamu kerjakan sholat subuhnya, nah itu kamu qadha duluan, baru kemudian kamu ngerjakan sholat subuhnya. Begitu pula waktu asar, kamu kerjakan qadha dulu, baru sesudahnya kamu mengerjakan sholat asarnya gitu. Itu khusus untuk subuh sama asar aja. Sisanya untuk 3 waktu yang lain, kamu boleh mengerjakannya sebelum, kamu boleh mengerjakannya sesudah, dan sesudah jauh lebih baik daripada kamu mengerjakannya sebelum. Kecuali kalau kamu misalnya lagi nunggu jamaah, nunggu sholat berjamaah, masih ada waktu nih gitu, ya udah kamu qadha dulu aja, nggak apa-apa. Nah, habis itu baru kemudian kamu sholat berjamaah, sudahnya mau qadha lagi juga waktu yang diperkenankan gitu. Jadi tetaplah untuk mengqadha sholat fardu kita.